Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan unsur sistem akuntansi pokok yang beranggotakan 1. Asya Wahyuning Tias dengan NIM 63030020012, 2. Silvi Lulu Khumairah dengan NIM 63030200017, 3. Wahyu Trilestari dengan NIM 63030020019. Apa sih sistem informasi akuntansi itu? Menurut Bodnar dan Hopwood tahun 1998 adalah kumpulan sumber daya yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan dan data-data lainnya menjadi informasi. Menurut Wilkinson tahun 2000, sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang mencakup semua fungsi dan aktivitas akuntansi yang memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan pada sumber daya ekonomi dari kejadian eksternal maupun operasi di internal organisasi. Nah, sedangkan menurut Mulyadi tahun 2013 mengemukakan sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Nah, tujuan sistem informasi akuntansi yaitu sebagai berikut. 1. Menyediakan informasi bagi perusahaan. 2. Memperbaiki sistem informasi yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasi. 3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. Akuntansi merupakan alat pertanggungjawaban suatu organisasi. Pengembangan sistem akuntansi seringkali ditujukan untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan organisasi, sehingga pertanggungjawaban terhadap pengguna kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Pengembangan sistem akuntansi dapat pula ditujukan untuk memperbaiki pengecekan intern agar informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat dipercaya. 4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Selanjutnya, formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen karena dengan formulir ini, peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secarik kertas. Manfaat formulir. Yang pertama adalah menetapkan tanggung jawab terhadap timbulnya transaksi dalam bisnis perusahaan. Yang kedua yaitu untuk merekam data transaksi bisnis perusahaan. Dan yang ketiga yaitu untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyampaikan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke satu orang lain dalam organisasi lain. Selanjutnya ada prinsip dalam merancang formulir. Apa saja sih prinsip dalam merancang formulir? Yang pertama adalah copy formulir, yang kedua adalah hindari duplikasi dalam pengumpulan data. Ketiga, buatlah rancangan formulir sederhana dan seringkas mungkin. Yang keempat yaitu, masukkanlah unsur internal cek dalam merancang formulir. Dan 5, cantumkanlah nama dan alamat perusahaan pada formulir. Yang keenam adalah cantumkan nama formulir. Yang ketujuh, berikan nomor untuk identifikasi formulir. Yang kedelapan, cantumkan nomor garis pada sisi sebelah kiri dan kanan formulir. Yang kesembilan, cetaklah garis pada formulir. Yang kesepuluh, cantumkan nomor urut cetak. Yang ke-11 yaitu rancanglah formulir tertentu sedemikian rupa. Dan yang ke-12, susunlah formulir ganda dengan menyisipkan karbon sekali pakai. Yang terakhir yaitu pembagian zona. Unsur sistem akuntansi yang selanjutnya adalah jurnal. Jurnal adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat
mengklasifikasikan, meringkas, data keuangan, dan data-data lainnya. Prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal. Apa saja sih prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal? Yang pertama yaitu jumlah jurnal yang memadai. Yang kedua adalah jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok tertentu. Lalu yang ketiga yaitu nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama akun yang bersangkutan dalam buku besar. Yang keempat yaitu kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam akun yang bersangkutan dalam buku besar. Lalu yang kelima yaitu sedapat mungkin jurnal harus dirancang sedemikian rupa. Yang keenam yaitu harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal yang digunakan. Selanjutnya ada macam-macam jurnal. Yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Penjualan secara kredit itu biasanya menggunakan bukti faktur atau ada keterangan syarat pembayaran tertentu. Contoh jurnalnya bisa kalian lihat pada jurnal nomor 1. Kemudian ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang dan barang lainnya secara kredit. Lalu ciri-ciri pembelian secara kredit ditandai dengan syarat pembayaran seperti 2/10, N/30, 3/15, dan EOM. Keterangan dibayar pada minggu atau bulan depan dan bukti faktur. Transaksi yang sering terjadi pada perusahaan dagang dicatat pada kolom khusus. Sementara transaksi lain dicatat pada kolom serba-serbi. Contoh jurnalnya bisa kalian lihat pada jurnal nomor 2. Kemudian ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas atau tunai atau setara dengan uang tunai. Transaksi penerimaan kas yang sering terjadi dicatat pada kolom khusus. Dan transaksi penerimaan kas yang jarang terjadi dicatat pada kolom serba-serbi. Contoh jurnalnya bisa kalian lihat pada jurnal nomor 3. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran uang kas atau tunai atau setara dengan uang tunai. Contoh pengeluaran kas setara uang tunai yaitu cek, kwitansi, dan biljet giro. Transaksi pengeluaran kas yang sering terjadi dicatat pada kolom khusus, dan transaksi pengeluaran kas yang jarang terjadi dicatat pada kolom serba-serbi. Contoh jurnalnya bisa kalian lihat pada jurnal nomor 4. Kemudian ada jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat pada jurnal khusus. Contoh transaksi yang tidak dapat dicatat pada jurnal khusus adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Lalu ada retur penjualan dan pengurangan harga dan transaksi lainnya. Contoh jurnalnya itu bisa kalian lihat pada jurnal nomor 5. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Silvi. Saya akan menjelaskan mengenai buku besar. Buku besar atau General Ledger merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Dengan demikian, di dalam buku besar terdiri dari dua bagian akun, yaitu sebelah kiri disebut debit dan sebelah kanan disebut kredit, sebagai alat untuk mengklasifikasikan dan mencatat transaksi berdasarkan prinsip tata buku berpasangan. Formulir akun buku besar. Dalam formulir akun buku besar terbagi menjadi 6 variasi bentuk formulir, antara lain 1. Akun dengan debit lebar. Yang kedua, akun bisnis. Akun ini mempunyai kolom keterangan yang sama lebar untuk sebelah kredit maupun debit. Yang ketiga, akun berkolom saldo di tengah. Bentuk akun ini digunakan jika diperlukan informasi saldo. Yang keempat, akun berkolom saldo. Akun ini digunakan jika diperlukan penjelasan yang banyak, baik untuk transaksi pendebitan maupun transaksi pengkreditan. Yang kelima, akun ganda berkolom saldo. Bentuk akun ini digunakan jika hanya diperlukan penjelasan singkat untuk setiap transaksi pendebitan dan pengkreditan. Yang keenam, akun dengan kolom saldo lama dan saldo baru.
Metode pemberian kode akun. Dalam pemberian kode akun, tidak dimaksudkan agar pemakai menghafalkan kode-kode akun yang disusun, namun untuk memudahkan pemakai mengikuti rangka logika pemberian kode, sehingga dapat menggunakan akun yang disusun untuk pemberian identifikasi transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Ada 5 metode pemberian kode akun. 1. Kode akun atau alfabet. Jika terjadi perluasan jumlah akun, hal ini akan mengakibatkan perubahan menyeluruh terhadap kode akun yang mempunyai kode angka yang lebih besar. Yang kedua, kode angka blok. Penggunaan kode angka blok ini dapat mengatasi kelemahan kode angka urut yang jika terjadi perluasan klasifikasi pada suatu akun mengakibatkan perubahan kode semua akun yang kodenya lebih besar dari kode akun yang mengalami perluasan. Yang ketiga, kode angka kelompok. Kode angka kelompok terbentuk dari 2 atau lebih subkode yang dikombinasikan menjadi satu kode. Yang keempat, kode angka desimal. Kode angka desimal memberikan kode angka terhadap klasifikasi yang membagi kelompok menjadi maksimum 10 kelompok dan membagi subkelompok menjadi 10 golongan yang lebih kecil dari subkelompok tersebut. Yang kelima, kode angka urut didahului dengan huruf. Metode ini menggunakan kode berupa kombinasi angka dengan huruf. Setiap akun diberi kode angka yang di mukanya dicantumkan huruf singkatan kelompok akun tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan penulisan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.